Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, ketika agama kita menjadi sasaran penghinaan, perasaan marah dan tersinggung pasti tidak bisa dihindari. Ini adalah ujian besar bagi kita sebagai umat muslim untuk menjaga sikap dan emosi. Agama mengajarkan kita untuk menghadapi situasi sulit dengan penuh hikmah dan kesabaran. Namun bagaimana sebenarnya kita harus bersikap ketika agama dipermainkan? Apa langkah-langkah yang tepat untuk membela agama dengan cara yang mulia? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting terkait ketika agama dinistakan. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Gurunda dan Ayahanda kesayangan kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kiai, apa kabar? Baik, seperti Mbak Mila. Alhamdulillah. Baik, sehat, Ceria hari ini. ceria. Pokoknya pagi semangat ke CNN untuk ngaji bareng Kiai Haris, Amin, Masya Allah, di amin, gapai amin. kemuliaan. Sehat selalu ya Pak Kiai ya. Sehat, insyaallah. Oke, nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, bahasan kita adalah soal ketika agama dinistakan ya. Dengan kemajuan teknologi, kemajuan media sosial, semua bebas berpendapat karena apa ya, dunia itu juga seolah-olah emang semudah jempol kita gitu. Kita mau komen apa saja semua orang bisa melihat. Tapi di sisi lain tantangan yang kita hadapi adalah itu juga membuat mudahnya orang-orang yang mungkin benci dengan agama kita atau tanpa disadari ada orang-orang atau oknum-oknum yang sengaja ataupun tidak sengaja justru menistakan agama. Nah bagaimana kemudian kita melihat fenomena seperti ini? Kita harus bagaimana? Boleh nggak emosi? Boleh nggak kita langsung membela? Atau lebih baik kita harus melihat situasi dan kondisi supaya tetap bisa menyampaikan keberatan kita dengan cara yang elegan. Seperti apa Pak Kiai seharusnya? Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dan Mbak Mila yang kami hormati, berbicara tentang penistaan itu pasti ada sebabnya. Ya. Dan sebabnya itulah yang mesti kita bicarakan, kita carikan solusinya. Sebab efek, ya, akibat itu secara otomatis dia lahir dari sebuah latar belakang yang pasti melahirkan ide tentang perbuatan nista itu tadi. Kalau kita lihat gaya hidup Nabi dan gaya dakwah Nabi, Nabi tidak pernah marah apabila ya la taghdabuhu syai'un min nafsihi. Nabi itu tidak pernah marah apabila hal-hal itu, penistaan itu, hinaan itu bila berkaitan dengan dirinya. Gak pernah marah Nabi. Dia apain aja nggak bisa marah dia. Dicela yang berkaitan dengan diri itu Nabi nggak pernah marah. Nggak marah. Tetapi beliau marah kalau agama Allah dinistakan itu tadi. Nah, dari mana sifat ini? Allah sudah memberikan ya warning kepada kita itu untuk tidak melakukan itu, dan Nabi memahaminya. Iza sami'tum ayatillahi tukfaru laha au yustahza'u fala taq'udu ma'ahum. Bila kau dengar ayat-ayat Allah itu dikufurkan, artinya dia mendengar tapi dia tidak mau mempercayainya, dan dia memperolok-olok, ya, maka kau jangan duduk bersama mereka. Tidak boleh duduk bersama mereka, itu sebuah simbolik maknanya bahwa kita nggak boleh bersama. Kita harus jaga jarak. Ya, hatta yahudu fi hadisin ghair, sehingga timbul suasana pembicaraan itu sudah beralih. Jadi maknanya juga nggak boleh dendam. Ya, jadi ketika kamu itu, kamu bisa nggak mengalihkan konsentrasi pembicaraan ini? Kalau bisa dikesarin, udah tetap bertahan. Tapi kalau nggak bisa, kamu tinggalkan. Nah, itu juga yang diterjemahkan oleh Nabi. Nggak perlu kita pasang keakuan kita, gengsi kita terlalu tinggi sehingga kita mudah marah gara-gara kita tidak diberikan penghormatan. Gara-gara kita ya tidak diberikan sesuatu yang semestinya, bagian dari sesuatu yang lazim diterima. Nggak perlu. Jadi cukup yang jadi pedoman oleh Nabi dan kita jadikan pedoman buat kita. Kalau yang menyangkut tentang Allah, menyangkut tentang agama Islam, boleh kita punya marah.
Kalau di luar itu nggak usah marah. Oke, jadi kalau misalnya menjelekan, mencela diri pribadi mah udah. Nah itu juga kadang-kadang bikin emosi sih kayaknya. Tapi itu justru ujiannya di situ ya. Kita bisa nggak menahan ego kita untuk nggak ngeladenin sebenarnya ya. Tapi kalau kemudian itu tadi sudah mengarah pada penistaan agama, penistaan syariat, kita boleh keberatan, kita boleh marah, kita boleh kita boleh protes ya Pak Kiai. Boleh memeranginya. Boleh memerangi. Kalau dia tidak taubat, tidak kembali. Caranya itu maksudnya kan bentuk kita tidak setuju atau bentuk kita protes itu kan macam-macam. Ada yang dengan cara yang elegan, ada dengan yang berapi-api misalnya, ada yang mungkin nantangin ketemu aja deh ini misalnya gitu. Jadi bagaimana cara yang Rasulullah SAW contohkan gitu ketika misalnya konteksnya tadi agama kita itu kemudian dinistakan. Keberatan kita bentuknya seperti apa, Pak? Yang dilakukan oleh Nabi adalah menegur. Ya, beliau menegur. Kalau sekarang berarti kalau kita tidak bisa menegurnya secara langsung, maka kita buat surat. Dan jangan diposting syaratnya. Jadi kalau kita ingin protes pada satu perbuatan dan itu kalau diposting maka melahirkan kebencian lain. Betul. Karena tidak ada orang yang suka kejelekannya diketahui oleh orang lain gitu. Nah, kesalahan kita suka itu, apa-apa diposting. Ya. Sekarang kalau tidak posting tidak. Tapi kan ada istilahnya tidak posting tidak viral ya Pak Kiai. Itu beda lagi ya. Tapi intinya bahwa ketika kita mengungkapkan keberatan atau protes kita itu sebaiknya misalnya direct message gitu langsung. Betul. Itu lebih wise. Iya, memang mesti begitu. Sampai pada limit di mana dia tidak melakukan perubahan baru diperangi oleh Nabi. Jadi nggak ada itu perbuatan salah dibalas dengan salah. Idza uqibtum ya fa'aqibu bimisli ma uqibtum, itu di dalam Al-Qur'an. Ya, idza aqabtum, apabila kalian akibat itu, Mbak Mila, bahasa Arab tuh. Akibat itu bahasa Arab yang efeknya jelek gitu. Idza aqabtum, bila kalian diberi akibat yang jelek. Apakah diblokade, ditahan, dijelekan, dihancurkan, dibunuh karakternya. Ya, idza aqabtum ya fa'aqibu ma uqibtum bimisli, maka kalian boleh membalas yang semisal dengan dia itu tadi. Nah, jadi kalau kita disakiti, kalau kita yang tidak menyenangkan, kita boleh balas. Nah, tetapi wa in ta'fu fa huwa khairun lis-sabirin, tapi kalau kau maafkan, kau diam aja, kau tidak membalasnya, bukannya bodoh. Bahwa khairun lis-sabirin, itu yang terbaik di antara orang-orang yang sabar. Masya Allah. Kalau menyangkut hubungan diri kita. Hubungan diri kita, oke. Nah Pak Kiai, tapi kalau kita kemudian kita melihat agama kita dinistakan misalnya dalam konteks penistaan agama nih, dan kita diam saja, itu malah kita berdosa nggak Pak Kiai? Dosa banget. Oh, dosa banget. Oke. Maksudnya kita, aduh, aku daripada ini sih, maksudnya daripada nanti malah ikut dalam ini, mendingan gue diem aja deh gitu. Malah jangan sampai begitu ya. Jangan, seperti halnya, bahkan jangan sampai kepada diam dalam hal kenistaan terhadap agama. Orang-orang yang tidak simpatik saja menunjukkan konfrontasi terhadap orang yang simpatik terhadap Palestina, dia sudah berdosa kalau dia diem aja. Sekurang-kurangnya kita negur, ente kalau nggak setuju diem aja. Jangan mengkater yang justru menjadi tambah keruh gitu loh. Kan ada orang sekarang begitu kan, yang penting tampil beda gitu loh. Karena tampil beda itu bisa menimbulkan follower gitu loh. Ada atensi baru ya atensi kan baru. ke dirinya. Oke. Jadi itu tadi, justru kalau kita jangan diam saja melihat kezoliman ya Pak Kiai. Wajib. Memang harus kita ingatkan dengan cara yang ma'ruf gitu ya. Tapi kalau misalnya ini ya kita boleh melawan. Boleh perangi. Bahkan kalau seandainya berujung pada kematian, mati syahid kita. Masya Allah. Ini ngomongin perjuangan nih Masya Allah ya. Jadi ingat maksudnya saudara-saudara kita di Gaza Palestina yang juga sampai dengan hari ini masih berjuang gitu. Maksudnya kan mereka melawan karena ya ada prinsip yang mereka perjuangkan kan Pak Kiai, karena mereka ditindas prinsip dan keyakinan yang dipegang. Betul. Baik Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Agama Dinistakan. Pak Kiai, bicara soal penistaan kan sebenarnya ujung-ujungnya tuh pasti ada unsur memecah belah kan. Menistakan tuh kan sebenarnya impact-nya bisa memecah belah. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari bahwa menistakan agama Islam dalam konteks ini tuh datang justru dari saudara muslim sendiri yang sama-sama juga muslim gitu. Nah, apakah juga perlu treatment khusus nggak sih Pak Kiai dengan ini? Kalau misalnya non muslim kan ya udahlah ya, mungkin dia nggak paham dengan agama kita, tapi ini saudara muslim sendiri yang justru dia menistakan agama kita gitu. Bagaimana cara kita mungkin mengingatkan, bagaimana cara kita harus menyikapi hal-hal semacam ini? Iya, betapapun perbedaan pendapat, ya itu kan biasanya lahir dari beda pendapat, beda mazhab, sehingga kadang-kadang perbedaan itu melahirkan penistaan itu tadi. Mau tidak mau memang kan masalah yang terjadi di masyarakat sekarang ini, Mbak Mila, sebenarnya pemerintah itu boleh sudah ikut campur. Nah, dalam pengertian pemerintah mendudukkan mereka duduk bersama-sama gitu loh. Nah, kenapa begitu? Karena bagian dari yang membuat regulasi dan mengamankan regulasi itu hak pemerintah. Terjadinya perbedaan pendapat, perbedaan mazhab yang menyebabkan penghinaan dan penistaan itu harus diselesaikan. Karena kalau menurut kita doang, berapa kali pertemuan tapi tidak membuahkan gitu loh. Nah, jadi pemerintah itu, Departemen Agama dalam hal ini perlu nampaknya untuk mempertimbangkan untuk ada sebuah forum duduk bersama, mungkin kajian tafsir bersama dan lain sebagainya yang pada lama-kelamaan itu akan sirna rasa menjadi golongan ya yang berbeda dengan yang lainnya. Tetapi kalau penistaan itu, saya suka lihat juga Mbak Mila di YouTube atau di media yang lainnya itu, sosial itu, agama-agama tertentu yang dilecehkan umpamanya gitu. Saya bukan agama orang itu, tetapi saya tidak suka. Saya tidak suka dengan orang yang mempermainkan agama orang. Nah, di dalam Islam itu ayatnya jelas ya bahwa kita tidak boleh memperolok-olok agama orang lain yang menyebabkan nanti ketidaktahuannya itu dia akan memperolok-olok Tuhan kita dan agama kita itu. Ya, Nabi menerjemahkan lebih jauh lagi, jangan kau perolok-olokkan ibu bapakmu. Sahabat mengatakan mana mungkin kami mengolok-olokannya. Yang dimaksud kalau Nabi, kau memperolok orang tua orang lain, maka anaknya yang merasa orang tua yang diolok-olok akan memperolok ibu bapak kita tanpa sepengetahuan dia. Ya, tanpa ilmu gitu ya. Nah, karena itu sebab akibat. Gak mungkin kenistaan itu lahir ya kecuali dari sebuah kebencian. Gitu. Oke, jadi begitupun sebaliknya. Kita boleh marah, kita boleh tidak suka kalau agama kita diolok-olok, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh mengolok-olok agama lain ya Pak Kiai. Boleh. Itu tadi. Haram. Ya. Sudah, bahkan Quran sudah jelas clear bahwa kita tidak boleh mengolok. Baik. Pak Kiai, ini yang belakangan ini cukup mengganggu saya dan kebetulan dalam konteks menistakan nih sedikit banyak masih punya kaitan dengan hal ini. Kita lihat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza ini sudah 1 tahun lebih tapi juga masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti gitu ya. Setiap hari selama 1 tahun lebih kita melihat bagaimana penderitaan saudara-saudara kita. Saya tuh kadang-kadang suka nggak bisa tidur sampai mikir gitu ya. Melihat saudara-saudara kita seiman gitu ya di tanah yang lain gitu dibantai sebegitu kejamnya, tapi di sini kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Rasanya tuh sedih sekali dan kadang sudah sampai tahap aduh kayak hilang harapan sepertinya. Sepertinya hilang harapan. Nah, bagaimana kita harus memelihara keyakinan ya Pak Kiai bahwa ini tuh akan ada akhirnya, ini akan ada akhir yang indah buat saudara-saudara kita di sana. Saya tuh kadang-kadang juga bagaimana yang menyemangati diri sendiri untuk tetap punya prasangka baik gitu loh sama Allah gitu dengan kondisi yang seperti ini gitu. Iya, kalau blueprint IKN di Kalimantan itu ditunjukkan kepada setiap orang, maka ada orang yang bisa paham, ada yang setengah paham, dan ada yang tidak paham. Iya, Pak Kiai. Nah, skenario Tuhan tentang Palestina itu juga sama. Ada yang orang bahasanya nggak sabaran. Iya. Bahkan kalau seandainya, saya pernah ada jamaah saya bilang gini, Pak Ustadz, saya sudah cukup, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, saya punya perusahaan, saya mau kasih anak saya. Tapi saya mau berangkat
ke Palestina. Saya ingin mengabdikan diri dan segala sekuat saya. Saya bilang boleh-boleh saja, tapi kamu musyawarah sama istrimu, sama anakmu. Kalau mereka bisa memahami itu dan mengizinkan, karena kamu meninggalkan tanggung jawab. Meninggalkan tanggung jawab pada istri dan anak. Kalau dia membebaskan tanggung jawabmu, karena dalam pengertian sudah diberikan perusahaan, boleh-boleh saja. Nah, kemudian dia tanya, saya daftarnya kemana Pak Ustadz? Nah, yang ini nih rumit nih, saya bilang. Masuk sana juga nggak gampang kan Rumit, gitu. masuk sana nggak gampang karena kedaulatan sebuah negara itu, ya. Tetapi saya tidak tahu persis caranya, saya bilang gitu. Dan di sana kan karena ya kondisinya perang, masih di blokade, kan tidak segampang itu juga kita membayangkan kita bisa masuk. Nggak mudah. Nggak mudah. Cuma saya bilang, Allah sudah tahu apa yang kamu maksud. Bahwa kamu punya niat lebih besar dari orang lain itu. Nah, memang begitu Mbak Mila. Ya. Jadi yang kadang-kadang kita bisa, kitanya yang nggak paham. Iya gitu. betul. Karena ini tuh mau sampai kapan ya Allah gitu loh. Saya kayak rasa-rasanya kan juga nggak tahan lihatnya Pak Kiai. Apalagi saudara-saudara kita di sana yang merasakan itu setiap hari. Tapi yang bisa kita lakukan berarti apa? Memelihara prasangka baik kita sama Allah, dan apa yang terus melakukan apa yang bisa kita lakukan Pak Kiai berarti. Ya, udah benar ya. Jadi prasangka yang baik kepada Allah. Jadi husnuzanni billah, sangka baik kepada Allah. Yang kedua, kita memberikan support, kita memberikan bantuan. Itu kan setiap bulan itu bahkan TV-TV tertentu itu selalu menayangkan. Jadi kita bisa mengirim. Lewat media sosial juga ada yang memang terpercaya kita untuk memberikan setiap bulan donasinya kepada mereka. Sekurang-kurangnya yang bisa kita lakukan adalah mendoakan Mbak Mila. Nah, catatan tentang mereka. Kebenaran Allah tentang bagaimana mereka itu percaya, satu sebenarnya. Kenapa mereka tidak takut? Gitu. Tidak ada rasa takut kepada mereka, padahal populasi mereka semakin kurang. Kalau dibandingkan dengan persenjataannya, mereka tertinggal. Barangkali asupannya tidak sehebat itu. Tapi kenapa mereka nggak takut? Nah, mereka tidak takut karena dia berpegang bahwa janji Allah itu tidak akan disalahinya. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak sanggup nunggunya terlalu lama. Saya kalau malam mau istirahat, pulang, habis mutar, ngajar gitu. Kemudian ada berita. Biasa ada TV tertentu itu. Termasuk di CNN ini memberitakan tentang bagaimana nasib saudara-saudara kita sini. Saya kadang-kadang sampai saya pindahkan channelnya. Tapi saya bilang, ya Allah, bukan saya tidak simpatik, bukan ridho. Sesungguhnya saya tidak kuat melihat penderitaannya. Jadi saking susahnya, kita memindahkannya. Tapi di sisi lain coba yang selamat. Nggak ada tuh yang selamat, yang ngurus, yang ini ada perasaan takut sama mereka, nggak ada gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada kebenaran yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ketika kita terus menyuarakan prinsip kita yang membela saudara-saudara kita di sana, itu bagian dari sebenarnya kita memperjuangkan itu ya Pak Kiai ya? Sama. Itu kan sama aja kayak sebenarnya kita melihat juga agama kita dinistakan loh. Betul. Masjid dihancurkan, bagaimana kemudian perlakuan tentara Zionis memperlakukan kitab suci kita gitu kan bagian udah penistaan agama yang beyond nalar kita sebenarnya sudah gitu. Dan ketika kita terus menyuarakan keberpihakan kita pada saudara-saudara Palestina, sebenarnya bagian dari jihad kita nggak sih Pak Kiai? Iya. Dan harus dilakukan terus-menerus ya Pak Kiai? Iya. Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian ini tanpa batas nih. Tanpa batas, oke. Di mana saja. Bi amwalikum, dengan harta kalian. Ya, wa anfusikum, kalau perlu dengan diri kalian, dengan nyawa. Nah, yang menarik ini wa alsinatikum, dengan lidah. Maknanya lidah itu diplomasi. Yes. Oke. Ya, kita mengupayakan diplomasi. Jadi kekuatan orang turun ke jalan itu Mbak Mila. Kekuatan orang turun ke jalan, demonstrasinya itu termasuk actionnya itu fisik, tetapi sebenarnya itu adalah alsinatikum. Peran diplomasinya itu kuat sekali. Oke. Baik. Cuma memang karena merekanya budeg, ya merekanya tuli, tidak bisa mendengar dan melihat
hal yang sifatnya faktual itu menjadi masalah memang. Oke. Tapi buat kita yang penting lakukan. Jalan, kita jalan terus ya Iya. sampai semampu kita ya Pak Kiai ya. Menarik sekali nih pembahasan kita, tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali dengan bahasan kita tentunya setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ketika Agama Dinistakan. Pak Kiai, tadi kan di awal di segmen 1 sudah disampaikan bahwa kalau kita merujuk pada tafsir Al-Quran, ketika kita tahu ada sekelompok orang, sekelompok oknum yang menistakan agama kita gitu ya, bahkan mungkin memerangi agama kita, bahkan kita duduk bersamanya aja nggak boleh, Rasul disuruh pergi gitu ya. Itu artinya bahkan ketika kita misalnya diem aja mendengarkan mereka tuh kita nggak boleh ya Pak Kiai? Nggak boleh. Sudah harus pergi gitu. Angkat ya. Angkat. Jadi wala taqudu ma'ahum, kau jangan duduk sama mereka hatta tahudu fi hadisil khair, sehingga terjadi mereka itu pembicaraannya kepada lain masalah, temanya berbeda. Kalau dia tidak mau merubah-rubah, tunjukkan, walk out kita. Kita tunjukkan bahwa lu lama nggak sama sama gua gitu. Dan itu bagian dari kekuatan iman. Jadi justru kalau dia bertahan di situ, itu menunjukkan kelemahan imannya dia. Nah, yang menarik lagi Mbak Mira, bahwa penghinaan terhadap agama itu tidak mesti pada simbol. Seperti mamanya membenci kepada Muhammad, membenci kepada Al-Quran yang diinjak dan lain sebagainya. Tidak semesti itu juga. Pelecehan-pelecehan terhadap ritual-ritual keagamaan itu juga sama. Ya, kan ada orang ingin membuat tertawa, padahal dia muslim, membuat tertawa, dia membacakan ayat Al-Quran, kemudian dijadikan menjadi sebuah bagian daripada pantun yang ujungnya orang menjadi tertawa gitu. Dijadikan lucu-lucuan, bahan bercandaan. Itu namanya istihza juga. Itu bagian dari pelecehan. Iya, kita mesti bilang, oh bagus, tapi sayang kau menggunakan Al-Quran dan kau mestinya bertaubat untuk hal itu. Kan kita harus berani mengatakan itu. Dan jangan malah ikut tertawa ya Pak Kiai ya. Jadi Jangan. memang harus tegas ya. Untuk urusan bercanda boleh, tapi tegas untuk urusan agama ya kan tidak boleh dibercandain. Gitu. Iya, dan yang repotnya lagi penceramah hanya untuk mendapatkan gelak tawa, mengeksplor yang semacam itu. Itu penistaan. Nah, itu gimana Pak Kiai? Sebagai pendakwah juga, maksudnya mungkin ada cara-cara niatnya, tapi walaupun sebenarnya dengan niat bercanda juga nggak boleh ya Pak Kiai? Nggak boleh. Kebetulan ada dua yang pernah saya lihat itu. Kebetulan saya kenal. Saya WA. Langsung ya? Iya, saya usul gitu. Bahwa sebenarnya ente itu sudah maksimal gitu. Jadi nggak perlu menambahkan hal-hal ini. Tapi umumnya mereka bertaubat. Mereka itu langsung datang ke rumah saya membawa oleh-oleh. Padahal saya nggak mengharapkan itu. Jadi menurut dia gitu, selama ini nggak ada yang negur gitu. Makanya ngerasanya baik-baik aja gitu ya. Iya, jangan, kita harus tegur. Oke. Itu bagian dari amar ma'ruf juga ya, nahi munkar ya Pak Kiai ya? Iya, saya bilang, kalau dibuat presentasi kamu menghina ayat Al-Quran dengan istihza itu ya, menistakan semacam itu dengan ceramahmu. Jadi kalau kau dapat honor itu sekian persen itu haram kamu makan. Itu yang menyebab dia takut. Gitu. Nah kalau misalnya sekarang kan ada mungkin dengan gaya bercanda atau gaya komedi kan sekarang macam-macam ya Pak Kiai ya. Ada stand up, ada lain sebagainya. Nah menjadikan agama juga sebagai bahan lelucon walaupun memang niatnya bercanda itu tadi juga itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Kita juga nggak usah ikut-ikutan dengerin nggak sih Pak Kiai atau gimana sih kalau nggak sengaja dengerin gitu? Kalau yang masih semi masih boleh nih. Umpamanya gini, saya lihat di stand up comedy ini ya, gitu ya. Orang kita itu ya kalau dilarang nggak boleh melampaui batas itu sulit. Tapi kalau bilang batas suci dia nggak berani lewat gitu. Itu sebenarnya sudah mirip-mirip gitu. Tapi belum vulgar gitu loh. Itu masih kita anggap. Kita tungguin lagi
jauh lagi nggak, lebih dari itu nggak. Oh ternyata nggak, ya sudah, masih bisa ditolerir lah ya. Untuk mendapatkan gelak tawa itu ya, di areal banyak orang itu tulis ya batas suci sehingga orang tidak akan bisa melewati. Oke. Jadi kita juga harus hati-hati dan kita sebenarnya harus kritis ya Pak Kiai ya. Ketika ada kita melihat sesuatu yang nggak pas dan nggak usah takut bersuara juga untuk itu tadi memperjuangkan prinsip kita sebenarnya gitu. Ya kan Pak Kiai? Dan ini buat para ustadz muda yang mesti diperhatikan ini. Jangan merasa takut ketika hal yang semacam ini kita tinggalkan gitu. Dan jangan juga merasa takut kita untuk memprotes kemudian orang tidak mengundang kita. Jangan. Justru kemampuan, kemantapan dan keberanian kepada hal-hal yang semacam ini melahirkan simpati. Gitu. Setuju. Pak Kiai, satu pertanyaan terakhir penutup ini. Agak mulus sedikit tapi nggak apa-apa. Indonesia kan masyarakatnya majemuk ya, rakyat kita juga berbagai macam suku gitu. Bagaimana supaya, dan Islam sebagai agama mayoritas ya, Muslim sebagai mayoritas, kita punya tanggung jawab besar nih untuk juga merangkul yang lain gitu ya, saudara-saudara kita yang minoritas juga, supaya tetap rukun, tetap damai, tetap juga punya toleransi besar. Nah esensi pelajaran toleransi yang seperti apa sih yang sebenarnya Islam itu sudah sampaikan ke kita sebenarnya, yang perlu kita senantiasa sampaikan juga atau kita lakukan setiap baik. saat Pak Kiai. Ya, toleransi di dalam beragama itu sudah jelas ya. Lakum dinukum waliyadin. Artinya toleransi ibadah tidak ada. Tapi toleransi beragama harus. Betapa komunikasi tidak boleh putus sesama anak bangsa. Bisnis saja masih boleh dilakukan oleh Nabi. Tetapi dalam urusan agama tidak ada. Akidah. Dalam beragama, dalam beragama boleh, dalam beribadah tidak ada. Kasus tentang Paus Fransiskus datang ke Istiqlal itu sebuah fenomena bagusnya, harmoninya sebuah toleransi yang terbangun. Bagus itu. Walaupun ya ada orang salah memahaminya. Nah, kita beri pemahaman kepada mereka. Ini toleransi ini udah bener, pakemnya ini sudah lurus. Dan ini harus digarisbawahi, ini harus dijaga. Oke. Apalagi memang Islam itu sebenarnya ya agamanya rahmatan lil alamin ya. Bahkan bisa memberikan kedamaian juga bagi umat yang lain begitu ya. Masya Allah Pak Kiai. Terima kasih atas ilmunya hari ini, luar biasa, mantap, membawa pencerahan bagi saya secara pribadi. Mudah-mudahan juga memberi manfaat juga bagi para pemirsa. Sehat terus Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan bagi Anda, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Saka mundur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.